Video ini diperuntukkan hanya untuk yang berakal sehat saja. Yang akalnya kurang sehat, di skip dulu ya. Nah, kemudian yang menciptakan bumi langit dan seisinya ini adalah Allah Azza wa Jalla. Yang tertinggal di hasil ciptaannya ini apa? Sentuhan-sentuhan. Sentuhan-sentuhan dan hasil karyanya. Ini loh yang dimaksud yang namanya Allah. Makanya Allah itu ada maha. Menyatu di dalam hidup, menyatu di dalam hidup, menyatu di dalam hidup. Ini mau ada titipan pertanyaan dari teman saya. Dan kepunyaan Allah lah timur dan barat, maka kemanapun kamu menghadap, disitulah wajah Allah. Sesungguhnya Allah maha luas rahmatnya, lagi maha mengetahui. Nah, dia menanyakan tentang apakah ini sama dengan kiblat. Kalau dibilang sama dengan kiblat, ini kayaknya terlalu kecil jangkauan apa yang akan saya sampaikan ini. Ya. Ayat itu kaitannya luar biasa sekali sebetulnya, mengarah ke soal hakikat murni. Hakikat murni. Ya, hakikat murni, untuk bisa memahami apa yang dimaksud ayat, arti ayat itu tadi. Kemanapun atau ke arah manapun kita menghadap, disitulah wajah Allah. Intinya kan di situ itu. Iya. Dan Allah itu maha luas. Makanya kalau di dalam pengkajian syariat nggak akan bisa menemukan apa makna dan artinya ayat itu. Nah, oleh karena itulah saya awali bahwa itu mengarah ke soal hakikat murni. Nah, yuk kita berbincang masalah keberadaan Allah terlebih dahulu, sehingga pertanyaan itu tadi nanti akan bisa terjawab dengan sendirinya. Kata kuncinya seperti ini, yang ada kaitannya dengan hakikat murni ya ini ya. Allah itu menyatu di setiap hasil ciptaan Allah Azza wa Jalla. Nah, ini kata kuncinya untuk bisa memahami yang dimaksud di dalam ayat tersebut. Ini saya ulangi ya. Allah itu menyatu di setiap hasil ciptaan Allah Azza wa Jalla. Ini memang agak sedikit memerlukan pemikiran yang jeli. Iya. Karena apa? Karena Allah dan Allah Azza wa Jalla itu berbeda. Kan saya Jenderal pernah mengatakan, Allah itu diriku. 99 asma Allah juga diriku. Iya kan? Iya. Nah, ini bukti bahwa Allah itu menyatu di setiap hasil ciptaannya dan termaktub di dalam salah satu 20 sifat wajib Allah. Jadi kalau kita ini berpedoman pada ajaran hakikat yang disampaikan oleh Kanjeng Syekh Siti Jenar, Allah ini ternyata juga ciptaan. Allah ini yang menciptakan siapa? Allah itu ciptaan Allah Azza wa Jalla. Artinya Tuhan yang menciptakan alam semesta ini beserta isinya. Makanya Allah ini membawai atau memimpin 99 asma yang menyatu juga di dalam diri manusia. Ada Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus,
sampai as-sabur 99. Artinya maha, 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 maha. Maha, maha ini kan menyatu di dalam kehidupan kita ini. Bahkan Allah sendiri juga menyatu di dalam diri kita. Bersemayam di mana? Wa batinul insani baitulahu. Di dalam batin atau kolbu manusia inilah Allah bersemayam, atau rumahnya Allah itu ada di dalam kolbu kita. Ini sengaja saya sampaikan pelan-pelan agar bisa dipahami. Jadi Allah itu sebetulnya siapa? Kok beda dengan pengertian Allah ada wajah lah? Ya kan, ini harus dipahami dan harus benar-benar kita, kalau orang Jawa bilang, harus ngejirogo lan rasane awake dhewe. Kita harus mengkaji raga dan rasa kita secara keseluruhan. Akhirnya kalau sudah kita mengkaji rasa, oh apa iya? Zat yang namanya Allah ini menyatu di dalam kolbu kita. Nah, kita rasakan benar-benar. Nah, contohnya begini. Di situasi tertentu, kadang mengharuskan kita ini atau memosisikan kita harus marah atau beremosi kan. Setelah marah dan emosi, di dalam hati kita menyesali. Kok saya tadi kok seperti itu? Ya, muncullah pertanyaan di kondisi tersebut. Sebetulnya aku yang sebenarnya itu yang mana? Sampai ada istilah, di dalam aku ada aku. Ya kan, jadi bahasa mutiara kan. Jadi kata-kata mutiara itu kan padanya. Jadi intinya Allah itu juga sebetulnya ciptaan. Jangan sampai salah persepsi ya. Ini agak ekstrim sedikit. Nah, kenapa Allah itu juga ciptaan? Nah, ini akan saya analogikan seperti itu. Dan sudah pernah saya menyampaikannya. Misalkan ini asbak ini yang membuat si A. Asbak ini loh ya. Asbak ini yang membuat si A. Apa yang ditinggalkan di dalam asbak ini? Yang ditinggalkan adalah hasil dan sentuhan karya-karyanya si A itu tadi. Ini asbak ini kan. Ketika kita melihat asbak, pasti akan ingat bahwa ini yang membuat adalah si A. Dan di mana keberadaan si A yang membuat asbak ini? Nah, tentunya tidak di dalam asbak kan? Tidak ada di asbak ini, tidak. Tapi pasti di luar asbak. Nah, ini analoginya seperti itu, agar gampang kita berpikir. Jadi yang tertinggal di asbak ini adalah sentuhan dan hasil karyanya si A. Nah, kemudian yang menciptakan bumi langit dan seisinya ini adalah Allah ada wajalla. Yang tertinggal di hasil ciptaannya ini apa? Sentuhan-sentuhan. Sentuhan-sentuhan dan hasil karyanya. Ini loh yang dimaksud yang namanya Allah. Makanya Allah itu ada maha, 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 maha. Menyatu di dalam hidup, menyatu di dalam hidup, menyatu di dalam hidup. Ya. Makanya ada dari salah satu hadis qudsi mengatakan bahwa rupa manusia itu loh sebetulnya rupanya Allah. Sedangkan batinnya manusia adalah rumahnya Allah. Ini sebetulnya hanya sebatas sentuhan-sentuhan saja.
ketika melihat asbak ini, pasti kita akan ingat sama si A yang membuat asbak ini. Padahal yang tertinggal di sini adalah sentuhan dan hasil karyanya saja. Nah, ini pelan-pelan, harus dipahami pelan-pelan. Nah, ketika kita mengingat, melihat diri kita ini, inilah sentuhan-sentuhan hasil karya Tuhan kita, Allah Azza wa Jalla. Maka kita akan ingat yang membuat diri kita. Dan sentuhan yang ada di dalam diri kita ini bukan Tuhan yang sebenarnya, bukan. Tapi hasil karya dari Allah Azza wa Jalla. Ini harus benar-benar didengarkan loh ya nih. Iya. Jangan sampai salah persepsi. Nah, ketika setiap apapun yang diciptakan oleh Allah Azza wa Jalla, maka di setiap hasil karyanya itu ada sentuhan-sentuhan Allah Azza wa Jalla yang menciptakannya. Berarti Allah itu menyatu di semua ciptaan Allah Azza wa Jalla yang saya sebutkan di awal tadi. Iya, iya. Nah, kemudian kembali ke makna yang sampai tanyakan tadi. Dimanapun saya menghadap, disitulah ada wajah Allah. Artinya di setiap apapun yang diciptakan oleh Allah Azza wa Jalla, disitulah ada penyatuan Allah. Menghadap ke bumi, ke bawah, lah yang membuat di situ Allah Azza wa Jalla. Yang tertinggal di situ adalah sentuhan dan hasil karyanya Allah Azza wa Jalla. Menghadap ke atas langit itu yang membuat siapa? Allah Azza wa Jalla. Yang tertinggal di situ adalah Allah. Berarti menghadap kemanapun kita melihat wajah Allah. Bahkan kita melihat diri kita sendiri ini saja sudah melihat wajahnya Allah. Nah, makanya di awal sudah saya awali bahwa itu ada kaitannya dengan hakikat yang murni. Tidak bisa kita mengartikannya dengan cara pandang atau cara berpikir syariat biasa. Iya, iya. Nah, bisa paham. Loh, mana yang belum bisa dipahami? Nanti akan saya ulangi agar bisa benar-benar paham. Berarti ini luas. Sangat luas. Iya. Nggak hanya luas, sangat luas. Nah, di ayat itu kan juga menyebutkan bahwa ini sangat luas. Rahmat yang luar biasa. Kalau bisa mengetahui atau bisa memahami apa yang dimaksud di dalam ayat itu. Iya, iya. Berarti memang ada kaitannya juga tentang Ka'bah itu tadi. Ada. Ka'bah itu kan salah satu arah kiblat. Ya, kiblat itu kan hanya arah yang disepakati di dalam penerapan pelaksanaan ibadah. Arti kiblat itu apa sih sebetulnya? Kiblat itu kan arah. Iya. Kalau bahasa Arab sana kiblat, kalau bahasa sini arah. Kan itu saja artinya. Nah, tapi di sebalik kiblat itu kata yang menyertainya ini loh yang akan jadi fokus perbincangan. Nah, misalkan kita menghadap ke timur, ya kita berkiblat ke timur, menghadap ke arah timur. Kan itu artinya. Iya, iya. Ada kaitannya enggak dengan kiblat? Nggak ada artinya. Wong ini kita berbincang kemanapun kita menghadap kok. Iya. Kemanapun kita menghadap itu kan kemanapun kita itu mengarahkan pandangan kita. Atau fokus kita itu mengarah kemana? Ya ada kaitannya dengan kiblat. Kiblat ini artinya adalah arah. Bahkan kita menunduk ke bawah pun, nah ini arah kita, tundukan kita kan ke bawah atau ke atas atau ke samping, ke depan, ke belakang. Nah, ini kiblat, ini arah. Nah, jangan mempersempit pola pikir kita sendiri loh. Iya, Jangan kalau kita berbincang soal kiblat itu seakan-akan kita sudah
berpikir bahwa kiblat itu Ka'bah, Ka'bah, gitu. Jangan seperti itu. Nyatanya kiblat fashionnya anak muda itu pakai Korea ya sekarang. Iya, iya. Berkiblat ke fashionnya ala-ala Korea. Ya coba. Jadi arti kiblat ini adalah arah. Tapi pertanyaan dari ini sebenarnya adalah hakikat murni sebenarnya. Hakikat murni. Jadi harus tahu penyatuan-penyatuan. Harus tahu bedanya Allah dan Allah Azza wa Jalla. Nah, makanya bahasa kerennya ini sudah sering saya bincangkan. Pembahasan Allah secara internal, artinya Allah yang menyatu di dalam diri manusia, dan Allah secara eksternal. Pada akhirnya memunculkan juga pertanyaan Allah sebenarnya itu maksudnya seperti apa. Nah ini tadi sudah menyinggung tentang Allah itu apa sebetulnya. Dan Allah Azza wa Jalla itu seperti apa. Makanya ada pembeda. Allah secara internal, nah, arahnya ke hakikat murni wahdatul wujud. Ya, Allah secara eksternal ini berbincang tentang Allah yang sebenarnya, Allah atau Allah Azza wa Jalla, Allah yang menciptakan bumi langit dan seisinya itu tadi. Nah, jika ada orang yang bertanya di mana Allah Azza wa Jalla berada, itu sangat gampang sebetulnya jawabannya, sangat gampang. Di luar hasil ciptaannya. Di luar hasil ciptaannya. Nah, begitu loh. Iya, iya. Lah kalau berbincang Allah saja, Allah itu ada di dalam kolbumu, Allah itu lebih dekat dengan urat lehermu, Allah itu menyatu di dalam dirimu, diri manusia atau dalam diri makhluk yang ada di alam nyata ini. Nah ini kan bahasa-bahasanya kan seperti itu. Berarti terjawab sudah pertanyaannya. Ya ini kan terjawab dengan sendirinya sebetulnya. Iya. Karena yang ditanya adalah keberadaan Allah. Allah saja loh ya. Iya. Ya. Jadi tahu kan bedanya Allah dan Allah Azza wa Jalla? Iya, iya. Ya. Jadi dimanapun kita menghadap, maka yang ternampak adalah wajah Allah. Nah, pijakannya hadis qudsi itu tadi. Walahu lahir insani wa batinul insani baitullahu. Iya. Kalau kurang jelas dicari referensi sendiri sudah. Iya. Intinya kan ini membantu pertanyaan temen aja kan. Iya, ya enggak apa-apa. Nah, kalau ada pertanyaan-pertanyaan yang lain enggak apa-apa, ayo kita angkat. Nah, sehingga akan dapat saya menjelaskan ke khalayak rame ya, mudah-mudahan bisa bermanfaat juga. Yang nanti misalkan pertanyaan itu ada arahnya ke hakikat, ya akan saya sampaikan secara hakikat biar gampang dipahami. Ya ini arahnya tata aturan syariat, ya akan saya sampaikan begitu juga. Jadi intinya apa-apa yang masih menjadikan pertanyaan, benar-benar ingin menggali loh ya. Iya. Bagi yang mereka atau bagi teman-teman yang lain yang benar-benar ingin menggali, ayo tidak ada masalah. Saya juga ingin menggali juga. Nah, kewajiban untuk belajar ini kan utlubul ilma minalahdi ilalahdi. Jadi lahir ceprot sampai meninggal dunia kita diwajibkan untuk selalu menggali ilmu atau mencari ilmu. Jadi jangan sampai ada niatan menguji lah, ya kan? Kalau menggali, monggo, ayo silakan kita saling menggali, saling sharing. Nah ini saya senang. Nah kalau sudah ranahnya menguji nanti, ya tahu diri lah. Artinya kok saya kok diuji, bukan muridnya atau bukan anaknya atau bukan yang lain. Jadi kayaknya nggak ada kelayakan untuk menguji saya. Iya. Kalau sharing ini ayo monggo. Tidak ada masalah. Yang namanya penemuan demi penemuan yang dimiliki kita masing-masing, kita harus selalu saling bisa menghargai. Dan fungsi daripada kita bertukar pandangan, bertukar pendapat adalah mencari kebenaran yang hakiki. Jadi kritik, saran, pertanyaan pokoknya masih di dalam rangka penggalian ilmu pengetahuan. Ayo, saya akan senang dan saya akan selalu menanggapinya dengan baik. Nah, kalau niatnya menguji, ya nanti dulu.
Iya nanti. Apakah yang menguji saya punya kelayakan untuk menguji, sedangkan saya bukan muridnya, dan saya juga bukan anaknya, sehingga kan kayaknya ini jauh dari kelayakan untuk menguji saya. Iya. Nah, mudah-mudahan jawaban ini tadi dari pertanyaan titipan ini cukup sampai di sini dulu. Dan setiap pertanyaan yang akan muncul di sini tidak akan saya jawab satu persatu. Artinya misalkan ada yang komen langsung saya jawab, tidak. Pasti akan saya munculkan di konten agar semuanya bisa mendengarkannya, bisa menyaksikannya, bisa berpikir juga bareng-bareng agar apa yang saya sampaikan tidak menjadikan sesuatu yang berbau pribadi. Iya. Ya, kalayak semua bisa menyaksikannya. Nah, mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini bermanfaat. Amin. Dan bisa menjawab apa yang ingin diketahui jawabannya oleh temannya sampean itu tadi. Tidak ada niat yang tidak baik. Ayo ngaji bareng, ayo menggali bareng, mumpung masih hidup. Tidak ada salahnya selalu menambah ilmu pengetahuan kita. Nah, mudah-mudahan ini bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Amin.